Saya Umi Alimatul Khairiyah Sarjana Komputer, mahasiswa PPG Daljab, program studi pengembangan perangkat lunak dan game Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini pada tanggal 4 Desember 2023, saya akan menampilkan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di PPG Daljab kali ini. Mohon masukan, saran, dan kritik untuk pengembangan pembelajaran lebih baik ke depannya di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan untuk ketua kelas bisa maju untuk memimpin. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran mulai, kita berdoa dulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, yang kedua, Bu Umi akan cek dulu presensinya. Untuk hari ini, Ahmad Fajar Siddiq, Ali Fahmi, Amelia, Arjuna, Danar, Gani, Imadera Vindra, Jibrilian, Kinar, Lintang Nataris, Lutfi, Mahadewi, Muhammad Alamsyah, Muhammad Hussein, Muhammad Irfan, Nasril, Raihandi, yang terakhir Rayang. Oke, kelas 12 RPL hadir semua ya, nihil, alhamdulillah. Oke, sebelumnya bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Oke, semua sudah makan, sudah kenyang? Ya, oke, seperti biasa. Oke, nah kali ini nanti kita akan membahas tentang proyek basis data ya. Ini ada hubungannya dengan proyek kalian juga nanti di ujian gitu. Dan nanti saya juga akan spill untuk soal uji kompetensinya kayak gitu. Nah, nanti juga akan ada latihan juga untuk kita ambil yang hari ini itu untuk basis data dulu. Oke, gitu ya. Oke. Ya. Sebelum kita mulai ya, mungkin kalian dulu sudah belajar basis data, tapi mungkin sudah ya berjalannya waktu lupa gitu ya. Oke. Nah, saya akan ingatkan kembali ya. Kita akan latihan pretest di awal, kita akan quiz ya. Oke, silakan bisa gunakan Google Chrome-nya, nanti bisa diakses untuk link quizisnya. Oke, masuk ke Google Chrome dulu yuk. Oke, itu ya untuk link quizisnya bisa kamu coba masukkan di address bar di Google Chrome.
joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya. Oke, kita tunggu sampai, berarti ini ada 18 ya, 18 peserta yang gabung. Ya. Jumlah soal ada sekitar 30. Gitu. Oke, dan soalnya saya random ya, jadi tentang RPL dari yang mungkin dipelajari. Oke, sudah ada 4 ya. Silakan nama adalah nama yang ada di presensi ya. Oke. Ya, boleh, silakan di tap-tap. Kayak biasanya ya. Sambil nunggu temannya mungkin ya. Boleh sambil mainin tap-tapnya. "13 yuk, masih ada 5 yang belum gabung. Yuk, sambil diingetin mungkin temennya yang belum gabung, biar segera bisa dimulai. Gimana? Lambat. Oh, kamu pakai apa? Tethering. Oh. Ya, ditunggu dulu. Yuk, 3 lagi. Amel yuk. "16 yuk, 2 lagi. Udah, Van? Oke. Rehan udah? Oke. 1 lagi, Rehan ya. Sudah, Rehan? Login. Latihan mencet dulu ya, nanti kalau jawab biar cepet, gercep. Karena ini nggak cuman poinnya itu nggak cuma dari benernya, tapi dari cepetnya kamu jawab. Nah, biar jadi top 3 gitu. Yuk, Rehan udah belum? Oke, dan jawaban atau pertanyaannya itu di shuffle ya, diacak. Jadi nggak usah tengok kanan kiri, kerjakan sendiri. Oke, nanti Rehan nyusul ya. Udah, oke. Masih 17 loh. Oh. Oke, kita start ya. Yuk, silakan fokus ke layar masing-masing, dikerjakan dengan baik ya.
diklik. Kalau stuck di refresh ya. Yuk, bisa kan? Ya. Oh iya, yang ini yang ada di link, ada di folder nanti setelah individu, nanti kamu paham kan dengan yang tadi soal itu. Nanti kita coba untuk yang bikin yang kelompoknya, gitu ya.
yang ini. Oke, bisa di-download dulu. Yang pertama ini proyek nyata basis data, itu kamu download. Oke, sambil saya jelaskan ya. Oke, untuk materinya bisa lihat di layar. Oke, jadi untuk nanti yang outputnya dari hasil kegiatan ini, nanti kalian membuat yang pertama rancangan basis data. Jadi dianalisis dulu basis datanya, kemudian kamu buat ERD-nya, jadi hubungan antar entitas. Yang terakhir nanti untuk database-nya kamu buat di seperti biasa ya, phpMyAdmin gitu. Masih ingat kan caranya? Masih nanti yang nggak inget biar reminder lagi. Oke, yang pertama ya, jadi nanti kita akan membahas database relasional. Ini penting karena kemarin di penilaian UKK dari Dudika itu salah satu poin yang tidak bisa terpenuhi itu merelasikan. Jadi dia belum paham untuk cara merelasikan database-nya. Oke, relasikan tabel di database itu. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya ini, jadi kita rancang ERD ya. Nanti kita pakai tools baru ya, bukan pakai draw.io ya, nanti di akhir. Kalau yang sudah download materinya pasti tahu. Oke, nah langsung aja ya. Jadi untuk perancangan, nanti ini saya ambil contoh perancangan basis data perpustakaan. Jadi contoh kasusnya mungkin dulu udah pernah ya. Jadi perpustakaan jurusan RPL itu punya 250 judul. Kemudian dengan rule seperti itu. Nah, kamu diminta untuk merancang basis data dari data anggota, buku, transaksi peminjaman, dan pengembalian. Oke, jadi itu yang semua proses yang terlibat di situ. Nah, next ya. Yang pertama yang harus dicari tahu, yuk, masih ingat ya, ini namanya apa? Anggota, buku, itu adalah entitas. Ya, jadi entitas itu yang ada di situ, ya, nggak harus berupa subjek, ya. Jadi buku itu kan barang mati ya. Nah, nggak harus misalkan anggota, terus petugas. Nah, jadi yang ada di situ, proses yang ada di situ itu namanya entitas. Jadi yang berperan dalam pembuatan database. Kemudian yang kedua, relasinya. Jadi kamu hubungkan antar satu entitas dengan entitas yang lainnya. Nah, kalau di situ, jadi relasi itu yang ada meminjam dan mengembalikan. Nah, itu namanya relasi. Jadi yang menghubungkan antar dua entitas. Oke. Next, kardinalitas itu yang ke satu relasi, one to many, many to many, masih ingat? Insya Allah. Oke, coba one to one itu berarti relasi satu ke satu. Misalkan apa, ayo? Ya, jadi segala sesuatu yang unik itu satu ke satu. Oke, kalau di sini itu anggota bisa meminjam banyak buku. Anggotanya cuma satu enggak? Banyak. Jadi tadi kan ada berapa jumlahnya. Nah, itu dia di sini banyak hubungannya. Oke, gitu ya. Selanjut. Nah, kemudian kamu juga harus tentukan primary key-nya. Nah, primary key itu biasanya data unik yang tidak bisa digandakan, ya. Jadi ada nomor anggota, terus misalkan ID, NIS, terus apalagi ID buku, terus ID petugas. Pokoknya ID itu primary key, ya. Yang dia itu di situ jadikan kunci utama. Oke, kemudian setelah itu kamu lengkapi seperti ini. Ya, jadi anggota itu field-nya apa aja, ini pasti udah paham lah ya, udah di luar kepala. Nah, kamu lengkapi juga dengan foreign key, jadi yang menghubungkan. Nah, foreign key itu nanti menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Jadi dari foreign key ke primary key kamu hubungkan dengan garis biasanya. Oke, lanjut ya. Nah, seperti ini perancangannya, jadi perancangan IRD-nya seperti ini. Untuk ini perhatikan yang primary key itu kamu kasih garis bawah. Nah, ini kadang ada yang kelewat ya. Jadi semuanya dibuat
oval seperti ini. Nah, padahal kalau di aturan penulisan ERD itu harus menggunakan garis bawah, gitu. Oke, saya jelaskan untuk yang di sini, ini kan entitas. Nah, yang di sini itu tadi ada field-nya, yang slide sebelumnya. Nah, ada nomor anggota, ada nomor mahasiswa. Nah, ini nanti yang dituangkan dalam database. Oke, kemudian ada hubungan ke antar entitasnya. Nah, di sini kamu tuliskan juga relasinya. Dan ini harusnya nggak cuma 2 entitas ya, ada banyak nanti. Nah, ini contohnya kita cukup 2 dulu. Oke, jadi konversinya nanti sama, kalau yang di soal itu sudah ada tabel-tabelnya seperti ini. Nah, oke, nanti bisa kamu rancang ya. Jadi dari tabel yang sudah ada, kamu tentukan di sini ada char, ada varchar, ada tinyIn, itu apa? Yuk, ada yang tahu nggak? Char, varchar, tinyIn, tiny integer, itu termasuk apa? Ya. Ya, itu termasuk apa? Variabel kah? Tipe data kah? Ya, tipe data ya. Jadi nanti di perancangan setelah kamu bikin IRD, itu kamu buat SQL-nya. Jadi perintah SQL-nya seperti ini, ya. Oke, perintah SQL-nya sesuai dengan tabel yang ada. Dan kamu buat juga, kamu tentukan untuk tipe data dan beserta ininya. Digit itu value yang ada di sini. Jadi misalkan char 6, ya. Berarti apa? Jumlah digitnya misalkan harus ada 6. Ya, misalkan nomor telepon itu berapa digit? Oke. Oke, cek ya. Cek dari paket 1 udah ada, nanti fokus ke fitur dan tabel ini, database-nya. Soal paket ketiga itu ada fitur, ada database juga. Soal paket keempat, ada fitur, ada database juga ya. Oke, kemudian paket 2, yang kalkulator ya. Iya. Enggak. Oke, paket 2 berarti enggak. Karena dia desktop ini. Oke. Berarti ada kasir, galeri foto, sama perpustakaan. Oke, yuk. Untuk kasir itu Fajar, Ali, Amel, Juna, satu lagi Danar. Untuk yang galeri foto itu ada Danar, Danar udah ya, Gani, Made, Jibril, Kinar, Lintang. Kelompok lagi. Pilihan terakhir. Lutfi, Dewi. Oh, masih ada. Nasril, masih ada sisa ya? 2, Rehan sama Ryan. Rehan masih masuk ke kasir. Oh iya. Oke, Irfan dulu, Irfan. Pribadi ya? Ya. Nasril. Sama Rehan, Ryan. Oke, yuk, sudah ya? Sudah saya bagi, yuk silakan dibuat.
sesuai pembagian, kamu fokus ke soal yang sudah terbagi. Jadi misalkan aku dapat yang kasir, oh ya langsung dibuka aja paket. Berapa kasir itu? 3 ya? 4. Oke. Yuk. Boleh pakai spasi? Enggak boleh, harus gabung. Enggak boleh. Oh, biasanya enggak langsung sambung aja. Reguler aja, itu tipenya, tipe data. Yuk, yang siap menjelaskan perpus. Gimana? Kan foto ID, user ID ini apa sih? Foto ID ini, user ID kan dari sini. Biar foreign itu gimana? Biar jadi foreign garis 2 kita ini. Foreign key kan garis 2. Multi value coba. Nah, gitu. Iya. Iya, foreign key-nya gitu kalau di ERD. Yuk, dikirim dulu seadanya. Yuk, yang lain mungkin yang masih belum mengumpulkan ya, silakan bisa dikumpulkan di intip.in OO R besar I kecil.
dijelasin proses yang ada di situ. Yang pertama itu sistem apa, terus proses yang ada di situ, entitasnya apa aja, oke, kemudian hubungannya dari entitas itu apa, udah itu aja. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gantian Kinar. Relasinya, entitasnya berapa? Jelaskan yang kamu tahu. Yuk dengerin yuk. Atributnya mungkin yang ada di situ, atribut dari entitas ini apa aja? Ya, oke. Oke. Sudah? Tutup. Ditutup. Ya. Ada yang mau ditanya dulu, yuk, yang masih bingung tentang ERD-nya? Ya. Nggak ada? Oke, sudah cukup jelas ya. Ya, cuman itu ada yang terhubung dua ke sana itu coba dijelasin. Yang atas itu loh. Komentar foto, ya, ke foto. Tadi kan udah kamu jelasin belum? Oh, sudah. Jadi foto itu memiliki komentar foto. Terus oh, ya, berarti ada dua ya yang terhubung di situ. Nanti foreign key-nya dia dua. Gitu. Ya, oke. Ya, oke, bisa ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya yuk. Tadi siapa? Ali sama Fajar yuk. Yang mana? Punya Fajar ya? Lah Ali nggak ngumpul ini. Oh ini ERD kasir. Udah ketemu. Yuk, maju sini loh. Dah, yuk. Oke, silakan. Diulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan ERD mengenai sistem kasir ini. Pada sistem kasir ini terdapat 4 tabel, yaitu detail penjualan pelanggan, penjualan produk. Silakan dijelaskan. Untuk relasinya, setiap pelanggan bisa mempunyai banyak penjualan atau mempunyai banyak transaksi yang dilakukan. Dalam penjualan mempunyai relasi memiliki satu, masing-masing penjualan memiliki satu data pelanggan. Setelah itu ada juga relasi penjualan dan tidak penjualan. Relasi ini bersifat 1:1, di mana tidak penjualan hanya melihat satu ID penjualan. Dan setelah itu ada juga Ali. dengan produk, di mana tidak penjualan memiliki ID produk yang dibeli, dan produk memiliki detail dan produk memiliki penjualan yang telah dibeli.
relasinya belum ya? Enggak, maksudnya itu kan masih relationship. Ya, coba. Ya, coba disebutin dari produk ke detail penjualan itu relationship-nya apa? Dari penjualan ke pelanggan itu ada relasi antara penjualan ini memiliki penjualan ID, primary, dan Ya, jadi penjualan ini harusnya memiliki detail penjualan gitu ya, nanti ditambahin. Ya, oke, gitu aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya. Oke, jadi yang lain saya cek yang belum mengumpulkan. Oke, yuk silakan yang belum namanya di depan bisa dikumpulkan ya, menyusul ya. Oke. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang ERD. Ada nggak yang bisa menyimpulkan satu? Yuk. Fajar? ERD? Apa yang kamu pelajari hari ini? Mewakili hubungan antara suatu entitas dengan entitas lain dan relasinya. Gitu ya. Oke, selain itu apa? Selain itu Dari entitas itu dia punya apa? Oke, berarti sebelum membuat database, nah kamu diharuskan ya di proposal itu kamu bikin ERD-nya dulu. Jadi merancang analisisnya dulu ya, gitu. Oke, gitu. Sebelum Bu Umi tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi nanti itu kamu lanjutkan ya. Jadi setelah ERD, yang kedua tadi kamu bikin SQL-nya dalam PHP MyAdmin itu untuk next project. Nah, setelah itu baru masuk ke perancangan database-nya. Oke, ya. Jika tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Oke, terima kasih untuk waktu hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu dibuka pelajarannya, laptopnya ya di rumah. Diulangi lagi materinya ya, supaya tidak tertinggal. Oke, gitu ya. Saya cukupkan, terima kasih untuk hari ini kelas 12 RPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.